Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Fajar Maulana yang akan memberikan berbagai informasi bermanfaat seputar ilmu pengetahuan khususnya matematika, ilmu yang sangat menyenangkannya teman-teman. Oke, pada pembahasan sebelumnya mengenai fungsi ya, ini untuk fungsi yang part 3 sesuai dengan janji saya akan membuat part 3-nya yaitu tentang fungsi dengan output dan input yang mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi sederhana dan juga yang kedua part 2 itu fungsi dengan input ya. Oke, langsung kepada sintaknya. Pembahasan kita adalah mengenai fungsi dengan fungsi ya, bukan fungi ya. Fungi itu jamur dalam biologi. Oke, fungsi dengan output dan input. Oke, sebagaimana biasa untuk mendefinisikan sebuah fungsi diawali dengan function dan dalam hal ini ada beberapa perbedaan antara part ketiga ini fungsi dengan output dan input dengan part kedua yaitu fungsi dengan input saja ya. Yang pertama mungkin ya teman-teman, kita akan mendefinisikan variabel dulu di awal yaitu x link. Nanti dari pendefinisian variabel ini teman-teman bisa analisis sendiri nih apa perbedaan antara fungsi dengan output dan input dengan fungsi dengan input saja. Misalkan ini sama dengan nanti sebuah lingkaran, misalkan nama fungsinya juga lingkaran ya, karena yang akan kita buat dalam hal fungsi dengan output dan input ini adalah sebuah lingkaran, outputnya adalah lingkaran. Namun tidak seperti ini ya teman-teman, untuk fungsi dengan output dan input ternyata ada juga tambahannya sama seperti pendefinisian variabel di atas yaitu x, y misalkan ya. Mungkin bisa merubahnya untuk variabel, namun harus konstan ya. Dan di sini barulah kita masukkan linspace-nya sebagai batas ya. Linspace antara, karena lingkaran ini berkaitan sekali dengan trigonometri ya. 100 misalkan. Oke. Kemudian untuk sumbu x ya. X sama dengan R ya. R sesuai dengan ini jari-jari R ya. R dikali dengan cos sudut ya. Untuk alasan mengapa rumusnya seperti ini, teman-teman bisa mempelajarinya sendiri di geometri khususnya untuk membentuk sebuah grafik lingkaran. Untuk Y itu persamaan parameter ini ya, persamaan parameter sin sudut. Oh, ada kesalahan ya. Oke. Kemudian untuk yang pertama di sini misalkan lingkaran dengan jari-jari yaitu 5. Berarti yang pertama kita buat adalah fungsinya, bukan variabel ya teman-teman. Oke. Kita save dulu dengan nama fungsi. Yang ketiga atau final ya, final. Fungsi final. Iya, oke. Mari kita run. Apa yang akan terlihat hasilnya? Oke, x-link sama dengan y-link sama dengan. Jadi, dalam sebuah variabel kita bisa mendefinisikan dua variabel sekaligus teman-teman. Yang pertama x-link, kemudian yang kedua y-link ya. Di sini juga ada x, y. Ya, inilah perbedaannya sebenarnya antara fungsi dengan output dan input dengan fungsi dengan input saja. Oke. Kalau misalkan ya, yang menarik sebenarnya adalah plot ya untuk lingkaran ya. Yang menarik hanya plot saja ya. Ya, oke. Misalkan yang diplotkan itu adalah x dengan y. Ya. Untuk plot mungkin agak ada sedikit proses. Ini untuk yang sebelumnya. Oke, ini dia hasilnya lingkaran ya, sebuah lingkaran ya dengan persamaan parameter sumbu x itu sama dengan r dikali cos alpha dan juga sumbu y itu r dikali sin alpha ya. Oke. Di sini juga kita bisa mendefinisikan beberapa tambahan mengenai x-link dan y-linknya ya, terserah kita copy paste saja mungkin ya. X-link
misalkan ada 5 ya. Yang pertama itu X-link S misalkan, link S untuk 1 ya. Di sini berbeda jari-jarinya, tentunya lebih kecil ya, lebih kecil. Misalkan dalam hal ini 2. Oke. Bisa juga besar ya, lebih besar. Misalkan di sini 7, 9. Oke. Sini harus berbeda juga. X-link D misalkan untuk 2 ya. X-link D di sini X-link E untuk 4. Oh, 3 saja. T. Di sini X-link T. Di sini E untuk 4, X-link E, Y-link E. Oke, itu saja. Di sini kita tambahkan untuk plotnya. Ya. Kita kopikan dulu biar lebih cepat. Yang pertama itu S, S. Kita bisa mengubah urutannya ya teman-teman di sini. Sesuai dengan kehendak kita saja. Oh iya, di sini D ya. D. Oke, kemudian sini ya. Terakhir X-link E, Y-link E. Oke. Mari kita run dan apa yang akan terjadi? Wow. Masalah sekali ya. Ada 5 lingkaran di sini ya, 5 lingkaran. Oke. Jadi dalam beberapa part ini mengenai fungsi ya teman-teman, kita sudah membahas bersama mengenai fungsi yang sederhana. Ya, fungsi sederhana tidak menggunakan plot ya. Dengan fungsi part 2 kita menggunakan plot ya untuk mendefinisikan sebuah parabola, dan juga ada juga beberapa parabola yang lain. Di sini juga kita bisa mengganti ini. Untuk yang banyak-banyak ini mungkin kita agak ribet ya teman-teman. Kita bisa menggantinya dengan mengawali ini dengan hot on dan hot off. Misalkan ini ya. Mungkin saya tambahkan saja. Ini sebenarnya sudah masuk kepada pembahasan plot. Mungkin saya ulangi di sini. Hold on. Dan juga di sini yang terakhir hold off. Ya, mari kita lihat sini. Ya, cuma satu saja ya. Cuma satu saja. Mengapa? Karena memang ya tidak definisikan apanya, plotnya. Yang di hold on dan hold off kan itu adalah plot ya. Teman-teman bisa coba sendiri di MATLAB teman-teman ya. Untuk part 2 tadi pembahasannya mengenai parabola, dan untuk part 3 ini fungsi final itu pembahasan tentang lingkarannya. Sekilas mungkin tadi sebagai pendefinisian variabelnya saja yang berbeda antara fungsi dengan output dan input dengan fungsi dengan input saja ya. Ini untuk sintak yang sebelumnya part 2 ini. Mungkin itu saja teman-teman mengenai fungsi. Dengan berakhirnya fungsi final ini maka berakhirlah materi kita mengenai fungsi ya. Oke, kita akan lanjut kepada pembahasan materi selanjutnya. Ya, mohon bersabar ya teman-teman untuk video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.